Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel YouTube aku, Hani Albina. Halo bunda semuanya. Oke, video kali ini lagi-lagi video random ya. Ini video suasana perumahan aku di pagi hari. Nah, lihat ini, matahari udah mulai terbit ya. Jadi kalau pagi itu sejuk banget dan kalau siang itu panasnya luar biasa. Tapi apapun keadaannya harus tetap kita syukuri ya bun. Nah, ini keadaan kondisi di perumahan aku ya. Alhamdulillah, walaupun perumahan kecil-kecilan, tapi aku bersyukur alhamdulillah bisa kebeli ya rumahnya, walaupun pasti ada ujian yang macam-macam, tapi aku bersyukur alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya ini aku mau cerita tentang suka duka aku hidup di perumahan ini, karena termasuknya aku pendatang ya di sini dari Purworejo datang ke perbatasan kota Klaten dan Jogja ini untuk membeli perumahan ini, yang pada akhirnya kita memutuskan untuk beli di sini nih. Tapi alhamdulillah aku punya tetangga-tetangga yang luar biasa baiknya, dan ini tuh perumahan ada di tengah-tengah pemukiman warga ya. Jadi aku bersyukurnya tuh hidup 3 tahun di sini tuh sekarang udah kenal nih sama warga sekitar di sini, karena kita sudah mengadakan taklim bareng atau ngaji bareng hampir tiap malam sama ibu-ibu di sini. Jadi aku seneng banget bisa kenal sama ibu-ibu di warga sini gitu. Kalau untuk lingkungan perumahan, tetangga-tetangga perumahan, alhamdulillah orangnya semuanya care, baik banget, dan aku bersyukur sesuai doa aku. Semoga dulu aku berdoanya dimanapun aku ditempatkan, semoga aku bisa mempunyai tetangga yang baik dan orang-orang sekitar yang selalu mendukung aku seperti saudara, dan alhamdulillahnya Allah mengabulkan doa aku. Nah, ini tuh ada persawahan ya di depan perumahan. Jadi mohon maaf, perumahan ini tuh sebenarnya belum jadi ya dari developernya. Karena setelah itu tuh dulu ada COVID dan katanya developernya tuh mengalami kerugian gitu. Cuman insya Allah bertanggung jawab untuk memperbaiki. Kayak di depan rumah tuh kan belum selesai ya pembangunannya. Jadi memang kita harus sabar dulu sih gitu. Jadi semoga tetap bisa terrealisasi gitu. Nah, ini kondisi depan perumahan aku. Ini perumahan cuma ada 12 rumah, kayak klaster gitu sih sebenarnya bun gitu, bukan perumahan elit, bukan ya, perumahan biasa aja. Tapi aku bersyukur banget tinggal di sini alhamdulillah. Kalau untuk harganya sih mungkin harga perumahan di Jogja sama harga perumahan di luar Jogja tuh memang beda ya. Kalau di Jogja memang lebih mahal ke tanah gitu, tanahnya memang lebih mahal nih di daerah Jogja. Beda kalau di luar Jogja, jadi harganya standar sih, standar yang memang tetap harus diperjuangkan ya bun gitu. Jadi nah ini tuh aku pengambilan video ini sebenarnya sudah agak lama, waktu itu masih di bulan Agustus, jadi masih ada bendera tuh yang di depan rumah itu. Nah, ini rumah aku tuh di rumah nomor 11. Nah, di situ. Nah, bisa dilihat ini kondisi dapur aku sebelum dibersihkan. Karena hari ini ketika aku bikin video itu sanyo di rumah aku tuh rusak, jadi mati seharian dari malam sampai sehari ini, sehingga tidak bisa beres-beres bagian dapur. Ini dapur aku kotor, aku nggak pernah punya dapur sekotor ini ya bun. Sebersih-bersihnya aku, walaupun aku orang yang nggak bersih-bersih banget, aku selalu berusaha untuk beres-beres gitu ya sebisa mungkin. Tapi ini benar-benar udah nggak ada air, jadi dari semalam sampai paginya sampai siangnya tuh nggak ada air. Dan ini Pak Suami yang ambil video, karena memang aku tuh udah malas banget jalan ke dapur kalau lihat kondisi dapur itu udah kotor banget gitu. Nah, ini Pak Suami mau bikin video, katanya buat tambah-tambah video gitu ya. Nah, bisa dilihat tuh airnya tuh kecil banget, dan udah nggak bisa buat buat nyuci, buat macem-macem. Ini aku mau cerita suka duka di perumahan ya bun. Jadi di perumahan itu bangunannya tetap beda ya sama tempat kita. Kalau kita tuh bangun sendiri gitu, pakai tukang sendiri. Katakanlah kita mungkin beli perumahan dengan harga borongan ya, kalau perumahan 250 atau sampai 300 juta gitu. Jadinya tetap beda ketika kita bikin rumah sendiri gitu. Ini pengalaman ya, tinggal di perumahan. Cuman ya apapun yang terjadi memang harus tetap kita terima sih. Maksudnya setelah rumah jadi, setelah itu aku masih termaksudnya renov ya macem-macemnya gitu. Termasuk dapur belakang tuh dulu tuh sebenarnya belum ada dapur belakang. Jadi pembangunannya cuma sampai ruangan depan aja. Dan setelah punya rezeki aku bikin dapur di belakang, karena aku pengen dapur di belakang itu lebih luas ya, sehingga aku pindah aja gitu. Sebenarnya
Aku tuh penataan letaknya juga salah waktu itu, karena ketika penataan letak itu aku dalam keadaan masih habis melahirkan, jadi mungkin aku masih belajar jadi ibu baru, pikiranku masih macam-macam, sehingga ketika Pak suami ngasih tahu denah perumahan, aku cuman iya aja, udahlah manut aja. Setelah jadi ternyata ruangannya tuh nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan, sehingga memang sudah harus ada beberapa tempat atau ruangan yang harus aku renov gitu. Biayanya juga tidak sedikit ya. Nah, ini ceritanya Pak suami tuh mau benerin air yang mati gitu, dengan banyak banget yang sudah dilakukan atau berbagai macam cara dibersihkan itu dengan citrit acid itu ya. Tapi ternyata setelah membuat banyak percobaan ternyata tetap aja gagal. Tetap aja gagal ya bun. Tapi kan kita harus tetap menghargai ya usaha suami gitu. Nah ini tuh bisa dilihat udah susah banget nih dari pagi-pagi. Ini tuh udah gimana caranya dicoba dibersihin di bagian selang-selangnya gitu, tapi tetap aja gagal gitu ya. Dan pada akhirnya aku manggil orang untuk benerin gitu. Nah ini dibersihin, sebenarnya mau dibersihin pakai citrit acid karena perkiraannya adalah bagian selangnya itu kotor dan memang harus dibersihin. Ternyata enggak juga gitu, jadi harus dibongkar tuh bagian sanyonya dan macam-macamnya. Nah susahnya hidup di perumahan, suka dukanya apa ya? Senangnya mungkin kalau aku entah kenapa ya bun, jadi aku dari dulu itu dari muda aku memang punya cita-cita pengen punya perumahan atau hidup di perumahan aja gitu, karena dari kecil aku tuh termasuk dari keluarga yang dilahirkan banyak orang-orang gitu. Jadi sedangkan aku sebenarnya sifat dasar aku adalah introvert, aku nggak suka kumpul sama orang banyak. Jadi ketika aku hidup di lingkungan keluarga yang ada asrama, ada pengajiannya, banyak orang, aku merasa itu menjadi beban gitu. Sehingga aku pengen dulu berdoa semoga nanti kalau udah punya suami aku bisa beli perumahan, dan Allah mengabulkan doa aku. Alhamdulillah bisa kebeli ya perumahan ini. Dan senangnya mungkin hidup di perumahan tuh kita punya privasi gitu ya bun ya. Kita punya privasi, kita punya waktu lebih untuk istirahat. Karena memang aku jarang untuk bahasanya nonggo atau main sama tonggo gitu, aku jarang. Apalagi setelah punya anak ini aku lumayan mengurangi kegiatan organisasi aku dan macam-macamnya, atau sekedar kumpul-kumpul sama teman. Dan aku mengambil kegiatan di luar tuh kadang tuh hanya Sabtu Minggu, itu pun kadang ya aku pilih-pilih. Jadi mungkin punya privasi di perumahan yang bisa kita jaga gitu ya. Kita punya hidup privasi di keluarga. Sedihnya kita jauh dari keluarga karena aku hidup di perantauan, semua saudara dan keluarga aku tuh ada di Purworejo. Jadi aku sendiri yang hidup di perantauan. Sedihnya tuh kalau lagi butuh apa-apa, lagi kangen gitu aja sih. Cuman alhamdulillah masih bisa dijangkau untuk mudik ya setiap bulannya gitu. Jadi mungkin itu sih suka dukanya. Kalau masalah hubungan kita sama tetangga sama itu masih baik-baik aja sih, karena setiap sore juga anak-anak tetangga bisa main ke rumah. Oke, ini bisa dilihat ini usahanya ya. Walaupun pada akhirnya tetap gagal, tapi kita harus tetap menghargai usaha Pak suami untuk membersihkan bagian saluran air, walaupun pada akhirnya tetap gagal. Nah ini tuh sebenarnya tadi pengen dibersihkan di bagian, karena kita taunya tuh kotornya karena saluran di peralon itu ya, tapi ternyata enggak, karena bagian saluran dari sanyunya itu juga mati ya bun. Jadi ternyata usaha ini gagal, ya udahlah nggak apa-apa. Kita pada akhirnya tetap manggil orang untuk bantu ya, untuk bantu bersihin, benerin bagian saluran air. Jadi gitu, pokoknya kalau di perumahan ya udahlah gitu ya,
dikit-dikit renov karena memang kita nggak beli bahannya sendiri gitu. Jadi sistem pembangunannya itu dengan borongan. Jadi mau nggak mau ya memang hasilnya seperti itu. Kecuali mungkin perumahan elit ya, aku nggak tahu nih kalau perumahan elit yang harganya 1 M-an gitu. Nah ini lanjut ya, maaf videonya lama, semoga nggak bosan ya bunda-bunda nonton video aku, karena memang aku tuh belum bikin video sehari-hari gitu. Nah ini tuh bisa dilihat tuh, airnya mengalir, cuman alirannya tuh tetap kecil gitu bun. Jadi alirannya tuh nggak kuat gitu. Jadi memang nah ini tuh bisa dilihat ya before afternya. Beforenya kecil kayak gitu, hasilnya tetap kecil gitu ya, besar sih tapi nggak besar-besar banget gitu. Oke lanjut. Nah ini adalah kerusakan berikutnya. Kerusakan berikutnya itu berada di bagian tembok. Jadi temboknya tuh udah parah banget bun. Ternyata memang perumahan itu perbandingan pembangunannya antara pasir dan semen gitu ya, itu beda banget gitu. Jadi ini tuh kayak semennya itu kurang bun, sehingga banyak tembok-tembok tuh yang pada retak gitu ya. Dan ini benar-benar direnov sama Pak suami, full renov, dicopot semuanya, ditempel lagi, sampai kemarin juga sempat ditempel pakai semen juga ya. Jadi ini tuh ada satu kayak penempel alat gitu ya, yang kita beli di online, kita coba ternyata bagus juga, cuman kurang gitu. Akhirnya malam-malam kita beli semen lagi untuk menempelnya. Dan ini tuh pokoknya parah banget ya kalau yang ini. Tadinya mau aku stiker, cuman Pak suami masih mikir-mikir, karena kalau tembok di stiker itu nanti ketika kita copot stikernya malah tambah parah gitu ya bun. Tapi ya itu tuh pilihan ya. Sebenarnya aku lebih suka sih di stiker, cuman belum dapat izin aja dari Pak suami. Nah bisa dilihat ini tuh beginilah kondisinya ya bun ya. Ini sedang kita tempel-tempel, nanti bunda bisa lihat before afternya ya. Ini kita tempel-tempel dulu biar bagian yang bolong-bolong itu bisa ketutup, dan nanti mau kita cat lagi. Nah bisa dilihat kotor banget. Ini juga parah banget lah, pokoknya udah parah banget ya. Nah ini bagian kamar bisa dilihat, ini semuanya itu rusak seperti ini bagian bawah ya bun. Jadi mau nggak mau harus kita keluarin semua, kita atur ulang lagi, kita nukang lagi walaupun kita tukang sendiri ya. Nah ini kita bersihin dulu. Ini posisinya di sore hari, jadi bisa dibayangkan udah sore, pekerjaan udah numpuk. Lihat rumah kayak gini, masya Allah, udahlah ini bener-bener harus tambah sabarnya. Nah ini tuh semuanya sama Pak suami sekalian aja dibenerin, dan nanti mau dibeliin kayak semen gitu, mau kita tambal ya. Oke, bisa dilihat ya bun bagaimana. Mungkin ada bunda-bunda semua yang tinggal di perumahan juga, apakah merasakan yang sama seperti apa yang aku rasakan. Jadi memang banyak bangunan-bangunan tuh yang harus banyak kita renov setelah perumahan jadi gitu. Ya memang, tapi kita harus tahu memang resiko hidup di perumahan seperti itu ya. Bangunan perumahan itu tetap beda ya sama bangunan yang kita panggil tukang sendiri, kita belanja sendiri, kemudian kita bikin sendiri gitu. Nah ini tuh bisa dilihat ya bun, kita bolong-bolongin dulu. Pada akhirnya setelah kita bolong, kita tempel. Nah ini mulai ditempel ya sama Pak suami, karena kebetulan ada semen juga sisaan waktu kita bikin rumah belakang, tapi malamnya tetap kita beli lagi karena memang ternyata kurang ya semennya. Nah ini kita tempel-tempel lagi, alhamdulillah udah mulai kering ya. Setelah kering nanti kita mau kita cat gitu. Jadi kalau catnya aku bantu pelan-pelan, dan kalau Pak suami, karena ini hari Minggu paginya juga Pak suami harus kerja ya, jadi aku juga bantu-bantu ngecat, walaupun bantunya aku ya gitu-gitu aja. Nah ini udah mulai ditempel-tempel di sama Pak suami. Ini tuh bagian kamar depan ya bun. Jadi memang kalau nggak dibenerin langsung itu kita tuh tidurnya juga nggak nyenyak gitu, karena memang kotor gitu ya, kotor gitu. Jadi kita beresin. Nah ini udah, setelah ini mulai kita cat ya. Dan ini hasilnya, itu before-nya tadi sebelumnya.
dan itu hasil sesudahnya di bawahnya. Alhamdulillah udah mulai rapi sih ya, udah mulai yang bolong-bolong itu udah mulai kita tutup dan hasilnya itu sudah mulai rapi lagi karena sudah mulai kita cat. Alhamdulillah gitu, jadi nggak perlu pakai tukang. Alhamdulillah sudah bisa kita atasin sendiri. Nah ini alhamdulillah kasurnya udah mulai masuk lagi karena kemarin kasurnya udah aku keluarin ya, jadi kita tidurnya di luar gitu karena Mbak Albina tuh nggak bisa kena debu sedikit pun karena dia punya alergi debu. Nah itu tinggal bagian yang bekas tikar itu masih ada kotor-kotorannya, emang kita belum sempet, jadi mungkin nanti ya. Oke gitu bun, video kali ini panjang banget, semoga nggak bosan. Terima kasih ya bun sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.